Oke, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Ini jangan sampai nggak ada yang nonton ya teman-teman. Ini Chatterbox edisi edisi Jumat 8 Agustus 2025 ya. Kita sudah ada di pekan kedua bulan Safar 1447 Hijriah ya. Ini adalah tanggal atau malam ke-15 ya, bulan Safar 1447 Hijriah, dimana Anda harus bersyukur sebenarnya karena saya masih bisa bikin konten YouTube gitu. Karena kalau enggak ya paling saya kalau nanti udah kerja paling bikin YouTube ini kalau cuma pas saya lagi libur, atau enggak ya seminggu sekali gitu bikinnya. Kalau yang regulernya, soalnya bakal calon pekerjaan yang saya sedang apply dan saya sedang tunggu-tunggu announcementnya atau pengumumannya, ini memang beban kerjanya besar teman-teman. Beban kerjanya tinggi, fast pace, high stakes, dan juga membutuhkan banyak sacrifice atau pengorbanan. Saya selalu bilang, apalagi ini adalah bakal calon kantor saya ini adalah bukan dari sini, tapi dari negara orang ya, dan bukan perusahaan, bukan, ini adalah sebuah state institution atau institusi negara yang mewakili negaranya di luar negeri gitu. Di luar dari negaranya gitu teman-teman. Jadi makanya mungkin akan, jadi teman-teman ya, jadi benar-benar high stakes banget kerjanya, dan sulit nanti bagi saya untuk ya sekedar untuk me time aja sulit, karena memang saya udah komitmen dan memang udah ada konsekuensinya bahwa apa ya, saya akan bilang ke bakal calon kantor saya kalau keterima bahwa if this institution hired me, yeah, my loyalty to myself and other than this institution is over. Is over. And my loyalty to this institution begins once you announce that I'm employed by this institution. Itu yang saya akan bilang. Teman-teman semuanya, itu yang, jadi memang saya siap korbanin seluruh ini saya gitu loh, untuk apa namanya ya, tujuannya adalah untuk menebus kesalahan, salah satunya adalah untuk menebus kesalahan saya membuang-buang waktu dengan menyanyiakan waktu saya yang terbuang itu, yang harusnya saya udah lulus dari 2016 dan udah kerja dari tahun segitu, tapi ternyata ya ya perjalanan waktu juga lah yang bikin saya pada waktu itu kayak gitu ya. Ya akhirnya saya baru doakan ya mudah-mudahan bisa kerja tahun ini. Makanya pekerjaan saya nanti, bakal calon pekerjaan saya nanti, itu juga lah yang membuat saya memutuskan pindah gitu loh. Pindah dan udah ketemu kemana ya kan. Dan apa namanya ya, karena saya butuh satu tempat yang memang bisa untuk saya berkonsentrasi, berfokus, tenang, dan mengerjakan pekerjaan besar saya nanti dengan lebih terarah,
lebih terfokus, dan lebih tertata tanpa ada disrupsi dan distraksi dari siapapun itu, dan tanpa juga diganggu oleh persoalan-persoalan selain daripada pekerjaan saya itu aja sih. Itu ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke pembahasan. Ini memang semua bernuansa pribadi ya. Saya secara pribadi, kenapa saya lebih mengapresiasi orang yang habiskan uangnya, atau orang yang mahir dalam keuangan, ketimbang orang yang mahir dalam pekerjaan rumah gitu. Karena ada dua variabel kan. Yang satu mahir dalam keuangan, yang satu lagi mahir dalam pekerjaan rumah. Nah, kenapa saya lebih respect orang mahir dalam hal keuangan? Simak baik-baik. 1. Literasi keuangan adalah literasi yang paling jarang diajarkan di sekolah. Itu poin pertama. Oke. Literasi keuangan adalah hal yang sangat sangat jarang diajarkan di sekolah, dimanapun itu, di negara manapun itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi literasi keuangan adalah literasi yang paling tidak diajarkan di sekolah, jenjang apapun dan di negara manapun. Oke. Dan literasi keuangan ini perlu pelatihan khusus. Kenapa pelatihan khusus? Tidak semua orang tertarik dengan ini. Tidak semua orang tertarik, dan tidak semua orang mau mempelajari bagaimana sekedar memegang uang. Bagaimana sekedar memegang uang aja harus dipelajarin. Sekedar megang aja, belum pakainya. Sekedar tahu cara megang uang. Nggak banyak orang yang mau belajar. Apalagi cara menggunakan uang, cara memakai uang. Orang nggak banyak mau belajar. Nah, makanya saya bilang berlatih cerdas keuangan, atau saya boleh sebut financial quotient atau FQ ini tidak semua orang tertarik, tidak semua orang mau, tidak semua orang suka. Makanya saya sebut ini pelatihan khusus. Kenapa khusus? Umumnya cara agar Anda memiliki FQ yang bagus, FQ yang kuat adalah tidak ada cara lain selain Anda membayar. Ada memang pelatihan FQ yang gratis. Ada memang seminar atau webinar atau training atau workshop apapun itu tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan atau financial literacy, literasi keuangan yang gratis. Ada memang, tapi pada umumnya kalau Anda ingin mendapat financial quotient, umumnya Anda harus bayar, teman-teman. Apa yang dibayar bukan cuma rupiah, bukan cuma US dollar. Yang harus Anda bayar adalah satu, waktu, teman-teman. Karena Anda akan belajar ini selama lebih dari 1 jam, teman-teman. Pokoknya lebih dari 1 jam. Bisa 2 jam, bisa 3 jam,
bisa 4 jam, bisa 5 jam, bahkan bisa 8 jam, bisa 9 jam, bisa 10 jam, bisa 12 jam, bahkan 1 hari. Bahkan lebih dari 1 hari, teman-teman. Dimana Anda akan dilatih intensif itu. Dan dibimbing sampai ke ubun-ubun, sampai ke akar-akar, sampai ke tetek bengek, sampai ke organ paling dalam mungkin dari tubuh Anda itu, biar Anda melek pakai duit, melek financial literacy, melek tahu bagaimana cara memegang uang dan cara menggunakannya. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu, we'll never know. Ya, makanya kenapa saya lebih respect dan lebih hormat kepada anda nih, para pemirsa, ya, yang lebih jago dalam hal keuangan ketimbang jago dalam mengerjakan rumah. Kenapa? Karena pekerjaan rumah itu bisa dilatih. Itu bukan satu keahlian khusus, itu sebuah kewajiban. Itu sebuah keterampilan yang memang semua orang bisa memilikinya. Semua orang bisa jago dalam hal housekeeping. Orang semua bisa sekedar merapikan tempat tidur, kebas-kebis tempat tidur, nyapu ngepel rumah. Saya pun bisa. Tapi saya nggak mau nunjukin ke orang tua saya bahwa saya bisa. Nge-vacuum juga bisa, ya kan? Dan sebagainya. Itu hal yang bisa dilatih, teman-teman. Itu semua orang bisa berlatih dan tidak perlu keahlian khusus untuk itu. Tapi kalau masalah pelatihan keuangan, masalah literasi keuangan, masalah jago bagaimana menggunakan uang, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Dan itu perlu pelatihan khusus sampai bagaimana orang bisa tahu bagaimana cara memegang uang, tahu bagaimana cara menggunakan uang. Bahkan mohon maaf lahir dan batin, nggak ada itu di Indonesia, nggak ada itu barangnya di Indonesia. Orang sampai rela keluar hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah pergi ke luar negeri hanya untuk sekedar belajar literasi keuangan, mendapat apa yang saya sebut tadi sebagai financial quotient atau kecerdasan keuangan. Ikut acaranya Tony Robbins, ikut acaranya Robert Kiyosaki, ikut acaranya Warren Buffett, ya, ikut acaranya Adam Khoo kalau salah, Adam Khoo di Singapura. Ikut acaranya Roy Fang di Singapura. Ikut acaranya banyak, ya. Sampai ke luar negeri pun di ubun-ubun, dijabanin kalau bahasa yang lebih simpelnya. Sampai ke luar negeri di ubun-ubun, hanya untuk bisa mendapat yang namanya financial quotient, kecerdasan keuangan, teman-teman. Karena nggak semua orang punya. Gitu. Untungnya di Indonesia barang itu sudah ada banyak. Anda bisa ikut acaranya Tung Desem Waringin yang nanti akan bikin seminar di Surabaya dan di Jakarta. Biayanya mulai dari 10 sampai 30 juta rupiah lebih, tergantung tayarnya. Platinum memang lebih tinggi, harganya bisa 30 juta, teman-teman. Tapi apa yang Anda dapat? Ada yang lebih tinggi lagi, ada nanti di Jakarta, ada. Yang ada firewalknya, firewalking experience-nya, ada teman-teman.
ada. Bukan ada lagi, ada banget. Firewalking experience ada gitu. Biaya yang Anda keluarkan untuk investasi sebesar itu, ya percaya sama saya, nggak akan ada apa-apanya ketimbang apa yang akan terjadi pada hidup Anda nanti, teman-teman. Tergantung 3 ini: komitmen, konsisten, dan Anda konsekuen. Ya, konsistensinya apa? Setelah Anda ikut acaranya Tung Desem Waringin, Anda konsisten amalkan ilmu yang Anda dapat dari Tung Desem Waringin. Dan konsekuen, apa konsekuensinya? Dan konsekuen, harus konsekuen. Apa konsekuensinya dari Anda belajar dari Tung Desem Waringin? Anda belajar dari grandmasternya kalau dalam catur ya. Anda belajar dari grandmasternya. Anda belajar dari suhunya. Ya, maka konsekuensinya kalau Anda konsisten mengamalkan apa ilmu dari Tung Desem Waringin ini, maka Anda akan menjadi seperti para alumni dari Tung Desem Waringin yang sukses, dan ada yang sukses besar. Contohnya Bong Chandra, itu alumninya Tung Desem Waringin, itu sukses besar dia. Gitu teman-teman. Jadi jangan dikata, wah ini jualan seminar, ini jualan apa segala macam loh. Ya kalau hidup Anda mau begitu-gitu aja, ya saya bilang ya sok silahkan gitu loh. Tapi tidak semua orang di muka bumi ini seperti Anda yang hidupnya maunya ya begitu-gitu aja. Ya ya udah, apa yang ada ya disyukurin aja. apa yang ada ya dijalanin aja gitu loh. Ya ya betul memang, tapi Anda menempatkannya salah. Betul bahwa memang kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Benar, saya akui, saya tidak bantah. Ya, harus menerima apa yang terjadi karena memang sudah diizinkan dan ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak saya bantah. Cuma jangan salah penempatan, teman-teman. Pesan saya itu, Anda semua para pemirsa suka menempatkan diksi itu pada tempat yang salah. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang di Konoha, Chidori, Midori, Rasengan atau Indonesia ini banyak yang gak maju-maju. Kenapa? Karena salah menempatkan diksi seperti tadi. Benar bahwa kita memang harus bersyukur. Betul. Mensyukuri apa yang ada. Betul. Benar. Sangat benar. Saya tidak bantah itu. Saya tidak deny. Saya tidak challenge. Itu benar. Itu betul, teman-teman. Benar, kita harus menerima apa yang terjadi. Betul, teman-teman. Benar. Memang itu sudah terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Sangat benar. Cuman saya beritahu Anda, penempatannya salah. Percaya sama saya, sebagian besar dari Anda menggunakan diksi itu untuk pembenaran Anda malas. Titik. Ya, itu aja kesimpulannya. Mau pakai diksi apapun, outputnya saya tahu. Pembenaran bahwa Anda sebenarnya malas, lazy, titik. Nggak pakai koma. Itu saja. Ya. Jangan mau seperti dorong untuk jadi orang malas. Harus rajin. Makanya banyak klub-klub sekarang, the 5 AM Club. Oh, kalau kita orang Islam bukan lagi 5 AM Club lagi, 4 AM Club. Wah, atau 3 AM Club. Wah, ya.
Atau bahkan 2 AM club, bangun sholat tahajud kan. Bukan lagi 5 AM club, 2 AM club, 3 AM club, 4 AM club. Wah, itu cakep kan. Iya, sholat tahajud dulu kita. 1 AM club bahkan. Oh, itu jos. Ya kan? Iya. Bangun pagi sekali kalau kita tuh sholat malam, traksi sama Allah. Salah satunya apa? Minta dimudahkan agar kita bisa melek literasi keuangan, agar bagaimana kita memiliki yang namanya, yang saya sebut berulang kali, financial quotient atau kecerdasan keuangan. Makanya kenapa saya lebih apresiasi orang yang concern dengan ini. Bener gak? Iya dong. Iya. Sebab itu kenapa kalau Anda sudah tahu bagaimana cara, sebab kalau kita semua sudah tahu bagaimana cara uang bekerja, bagaimana kepribadian uang, bagaimana, boleh saya katakan, bagaimana uang bisa datang kepada kita, bagaimana agar kita tahu, kita cerdas, kita pandai dalam minimal pegang uangnya saja. Megang uang ada ilmunya, dan kita cerdas dan mahir untuk itu. Kita gak akan sikit-sikit salahkan pemerintah dalam hal apapun. Kita tidak akan pernah yang namanya menyalahkan keadaan. 2. Yang ketiga, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. 3. Itu. Ini yang paling penting. Pak, kenapa seseorang yang tadinya hidupnya berada kok bisa tiba-tiba bangkrut? Nggak tahu gimana cara pakai duit. Pak, gimana Pak, perusahaan yang tadinya besar, gagah, berkasa, berjaya kok tiba-tiba gulung tikar, rungkat, bangkrut? Nggak tahu gimana cara pakai duit. Pak, kenapa orang yang tadinya kaya tiba-tiba jatuh miskin? Pak, nggak tahu gimana cara megang dan pakai duit. Udah, itu aja kesimpulannya. Ya, orang yang nggak tahu bagaimana cara pegang uang dan menggunakannya akan lebih cepat jatuh miskin, akan lebih cepat bangkrut, akan lebih cepat uangnya habis. Karena saya tahu orang seperti ini lebih mengutamakan pemakaian leher ke bawah dibandingkan pemakaian untuk investasi leher ke atas. That's all. Sesederhana itu. Sesederhana itu, teman-teman. Ya, sesederhana itu. Makanya kenapa ketika mau ada sesuatu, uangnya tiba-tiba nggak ada, orang lain disalahkan. Itu saya alami. Ketika orang sudah punya uang, diperes, diporotin, dimanfaatin. Yang nyari duitnya belangsak, yang morotinnya enak. Nah, itu yang saya nggak mau. Kenapa? Karena semasa ia produktif, ia tidak mau tahu, ia tidak keingin, sudah merasa sombong, sudah merasa tahu bagaimana cara memegang dan menggunakan uang. Padahal sebenarnya orang tersebut kosong dalam ilmu tersebut. Orang tersebut kosong dalam keterampilan bagaimana memegang dan menggunakan uang dengan baik, benar, dan bagus. Lihat guru saya, Om Bagus. Ya mungkin minggu besok akan ada kajian atau bagaimana, nggak tahu, belum ada pengumumannya. Ya, karena dia tiap 2 minggu sekali. Ya, lihat bagaimana Pak Tung di semua ringin. Kenapa dia bisa happy?
Kenapa dia bisa enjoy? Padahal kita tahu sendiri, Om Bagus dan Pak Tung jadwalnya luar biasa padat. Kasih ceramah ini dan itu, kasih training ini dan itu, kasih motivasi ini dan itu, kasih workshop ini dan itu, kasih seminar ini dan itu, kasih webinar ini dan itu, undangan A, B, C segala macam. Ya, penunjukan appointment sebagai A, B, C, D, E segala macam. Tapi kenapa happy? Tapi kenapa energik? Tapi kenapa enjoy? Tapi kenapa kok beda dengan kita-kita ini? Karena mereka tahu, sekelas Om Bagus dan Pak Tung tahu bagaimana cara memanfaatkan diri, dan yang kedua, bagaimana cara memegang dan menggunakan uang. Lihat Pak Tung, Desem Waringin. Uangnya dipakai untuk melahirkan, membidani banyak bisnis. Walaupun Pak Tung sendiri mengakui ada beberapa bisnisnya yang shutdown. Ya, ada beberapa bisnisnya yang shutdown, bahkan bank yang tutup, bahkan bangkrut ada memang. Itulah perjalanan hidup. Karena mungkin Pak Tung juga manusia biasa, gak tahu bagaimana cara megang dan pakai duit untuk menjalankan bisnis yang pada akhirnya shutdown itu. Tapi lihat bisnisnya yang lain. Kenapa bisa bergairah? Kenapa bisa jaya? Kenapa bisa enjoy? Karena Pak Tung Desem Waringin tahu bagaimana bisnis itu bekerja. Bagaimana cara uang bekerja untuk bisnis itu. Bagaimana cara bagaimana cara memegang dan menggunakan uang untuk menjalankan bisnis yang sedang dijalankan itu. Kata kuncinya itu, titik, gak pakai koma. Maka kalau mau kaya, kalau mau didatengin banyak duit, saya kasih tahu Anda, mau nggak saya kasih tahu? Percuma. Ya, you sekedar mengamalkan selawat ini dan itu, zikir ini dan itu, bacaan ini dan itu, nggak dibarengi dengan tahu, belajar bagaimana cara pegang dan pakai duit, nol. Nggak bakalan dikasih kaya sama Allah. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Silakan buktikan ucapan saya kalau saya berbohong. Ya, memang Allah Maha Besar, betul. Memang Allah bisa memberi kita rezeki, memberi kita kekayaan lewat jalur yang gak disangka-sangka, betul. Tidak saya bantah, itu iman saya, itu akidah saya, itu kepercayaan saya. Tapi ingat kata kunci ini, Allah itu pemilih satu. Yang kedua, Allah memilih yang siap dilimpahkan itu. Allah memilih siapa yang pantas dilimpahkan rezeki dan kekayaan yang berlebih oleh Allah. Salah satunya siapa? Yang siap menerimanya. Siap apa? Siap dengan ilmu, siap dengan amalan, siap bersih semua dari hal-hal yang haram. Ya, siap secara rohani, siap secara fisik, tapi siap juga secara akal, otak, siap juga secara ilmu. Allah akan lebih prioritaskan orang yang tahu bagaimana cara memegang dan menggunakan uang untuk dikasih uang lebih, ketimbang orang yang nggak tahu bagaimana cara untuk keduanya. Jadi percuma Anda mau beleberan, mau baca selawat sampai 10.000 kali, mau baca istighfar sampai 10.000 kali, mau baca doa macam-macam, bacaan yang macam-macam sampai 10.000 kali dalam sehari atau 1,5 hari atau 2 hari barangkali. Tapi kekayaan gak datang-datang juga kepada Anda. Kenapa? Karena Anda belum siap. Ya, karena menurut Allah Anda belum siap, belum pantas, belum layak. Allah melihat siapa yang layak dan siapa yang gak layak gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelayakan oleh Allah, layak distempel qualified untuk menerima rezeki dan kekayaan yang lebih. Ya, demikian, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.